Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ririn Oktaviani Putri dari Program Studi Manajemen MJ 107 pada mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis sistem komputer pada bisnis digital, di mana saya memilih satu perusahaan digital, yaitu Gojek. Mari kita bahas bersama. Apa itu Gojek? Gojek merupakan situs web teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Gojek bukan hanya tentang mengantar orang, ini adalah sebuah super apps yang kompleks. Bayangkan, sebuah sistem yang harus mengatur jutaan permintaan secara bersamaan, menghubungkan pengguna dengan mitra driver, restoran, dan bank dalam hitungan detik. Untuk memahami keajaiban ini, mari kita bedah menggunakan konsep dasar komputer, yaitu input, proses, dan output. Di Gojek ada beberapa alur kerja sistem. Yang pertama ada input, yaitu data yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam aplikasi, seperti lokasi, tujuan, dan pesanan. Yang kedua, ada proses, yaitu pengolahan data oleh server Gojek, seperti mencari driver dan menghitung harga. Yang ketiga ada output, yaitu hasil yang diterima pengguna, seperti driver datang, struk digital, dan makanan sampai. Mari kita bahas lebih jelasnya tentang input. Apa inputnya? Saat kamu menekan tombol pesan atau order, kamu mengirimkan paket data penting ke server Gojek, seperti koordinat GPS. Lokasi kamu saat ini yaitu latitude dan longitude. Selanjutnya ada destinasi, yaitu titik koordinat tujuan kamu. Yang ketiga ada detail layanan, seperti jenis kendaraan, motor atau mobil, atau detail pesanan makanan. Yang terakhir, ada metode pembayaran, seperti cash, GoPay, atau link aja. Ini semua adalah data awal yang harus diolah. Selanjutnya, apa aja sih prosesnya? Di pusat data atau server, komputer bekerja super cepat untuk mengolah input tadi, seperti matchmaking algoritma, yaitu penjodohan, seperti mencari driver terdekat yang sedang aktif dan tidak membawa penumpang. Selanjutnya ada estimasi biaya, yaitu menghitung jarak, kemacetan, dan permintaan atau search pricing untuk menentukan harga. Selanjutnya ada optimasi rute, yaitu menghitung jalur tercepat menggunakan data peta digital. Yang terakhir ada validasi, yaitu mengecek saldo GoPay dan mendeteksi potensi kecurangan. Semua ini terjadi dalam hitungan milidetik. Selanjutnya, apa sih outputnya? Setelah proses selesai, inilah yang dikirimkan kembali oleh sistem kepada pengguna dan driver. Yang pertama ada penugasan driver, seperti nama, foto, dan plat nomor driver akan muncul di layar HP kamu. Selanjutnya ada notifikasi real time, seperti driver sedang menuju ke arahmu atau lokasimu. Selanjutnya ada struk digital, seperti bukti transaksi yang dikirim ke email atau aplikasi setelah melakukan perjalanan. Yang terakhir ada layanan fisik. Ini adalah output utamanya, yaitu kamu sampai di tujuan atau makanan telah diterima. Di dalam Gojek, ada data yang perlu disimpan. Apa aja sih datanya? Yang pertama itu ada data pengguna, seperti nama, nomor handphone, email, dan saldo. Selanjutnya ada riwayat transaksi, semua perjalanan di masa lalu, seperti kamu sudah memakai Gojek, GoSend, dan GoFood. Selanjutnya ada data mitra, seperti lisensi kendaraan dan rating. Yang terakhir ada data spasial, yaitu adalah data yang menyimpan informasi detail mengenai lokasi dan karakteristik geografis tertentu. Semua data ini menjadi bahan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan atau yang akan datang.
Mengapa butuh arsitektur modern? Karena laptop biasa tidak bisa menjalankan Gojek. Jawabannya yaitu karena skala besar atau scalability, di mana sistem tradisional akan crash jika diakses oleh jutaan orang secara bersamaan. Arsitektur modern atau cloud computing memungkinkan Gojek menambah ribuan server secara otomatis saat jam sibuk, seperti saat jam pulang kantor, untuk memastikan sistem tidak down. Poin kedua ada kecepatan real time, yaitu keputusan dalam milidetik. Saat kamu memesan, sistem harus mengecek posisi ribuan driver di sekitarmu, menghitung jarak, dan menawarkan order ke driver yang paling tepat. Semua ini harus terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik. Komputer modern dengan pemrosesan paralel sangat dibutuhkan di sini. Yang terakhir ada kecerdasan data, personalisasi dengan AI. Pernah nggak sih kamu mau GoFood makanan? Nah, di aplikasinya menyarankan makanan yang kebetulan sedang kamu inginkan. Itu bukan kebetulan. Arsitektur modern memungkinkan Gojek menganalisis jutaan data riwayat pesananmu atau big data untuk memberikan rekomendasi cerdas yang relevan. Dari penjelasan tentang Gojek, dapat kita simpulkan bahwa Gojek adalah mesin pemrosesan data real-time yang didukung infrastruktur super canggih untuk melayani Anda kapan saja. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.